kata-kata terserah, kemudian ngambek tiba-tiba gitu, itu banyak faktornya, ya hanya sebatas hormon aja gitu. Iya. Siapa tahu gini, bagaimana jika case-nya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslimah, selamat datang kembali di podcast Kamus Cewek bersama aku Sakina. Dan narasumber kita hari ini ada seorang ahli psikolog, ada Kak Arifatul Bahirah, MC psikolog. Kita sama-sama sapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Arifatul, assalamualaikum, aku jawab salamnya ya. Oke, Kak Arifatul, hari ini kita mau ngebahas obrolan yang cukup santai tapi cukup seru juga tentang wanita tentunya ya. Kita mau ngebahas tentang kerandoman cewek. Cewek tuh terkenal suka random tiba-tiba gitu. Tiba-tiba banget permut, bilang terserah, bilang nggak apa-apa, terus silent treatment kadang ya. Nah, aku tuh pernah denger nih Kak Arifatul. Jadi perempuan itu kayak suatu tempat yang dia itu punya musim yang cepat berubah-ubah. Kadang musim hujan, kadang musim panas, tiba-tiba salju, tiba-tiba petir gitu. Aku lupa sih ini dari siapa, tapi aku pernah dengar. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita berhubungan sama perempuan, siap-siaplah kita memasuki tempat yang cepat ganti-ganti musim itu gitu, kalau itu. Nah, sebenarnya ini kan apa ya, mirip juga sama perempuan yang emang kayak disebutin tadi nih sama tema hari ini. Tiba-tiba random kayak gitu, perengut-perengut. Itu sebenarnya kalau misalnya secara psikologi nih, ada gak sih landasan teorinya kenapa perempuan tuh kayak gitu? Dan apakah sikap kayak gitu tuh spesifik di perempuan aja? Oke. Oh ya, dari mana kita jawabnya ya? Udah ada ya. Oke, mungkin gini ya, sebetulnya mungkin yang disebut random tuh mungkin bukan perempuannya ya, tapi mungkin lebih ke arah, karena perempuan itu mungkin ada, episode mood swings gitu ya. Mungkin itu yang, kemudian membuat wanita tuh menjadi seolah tak terduga gitu. Karena kan kita nggak tahu nih kapan mood-nya naik, kapan mood-nya turun, kapan dia lagi happy, kapan dia tiba-tiba nangis gitu. Ya kan mungkin itu jadi yang membuat, perempuan itu, seolah-olah jadi sulit ditebak gitu. Tapi sebetulnya memang ini, secara psikologis ya, kita sendiri juga tahu bahwasannya kita nih dalam beraktivitas sehari-hari, sebetulnya nggak cuma perempuan aja sih, baik perempuan ataupun laki-laki itu mungkin banyak sekali faktor yang, menjadi kontributor gitu ya, untuk bisa beraktivitas, bersikap, kemudian untuk bisa menyikapi sesuatu gitu ya. Entah itu dalam bentuk, unfinished business gitu ya, atau mungkin masa lalu yang belum selesai, atau mungkin ada permasalahan psikologis yang, trauma tertentu mungkin di masa lalu, atau mungkin juga ada faktor, luka pengasuhan dari orang tua, atau mungkin ada riwayat bullying misalnya, kita nggak tahu nih. Nah, tapi memang karena istimewanya perempuan itu yang memang, sunatullah dan qadarullahnya Allah berikan, apa namanya, Allah bekali dengan ini ya, dengan berbagai macam hormon yang kemudian akhirnya mempengaruhi, cara kita bersikap gitu ya. Misalnya nih kayak waktu kita haid atau menstruasi, kemudian kita hamil, menyusui, itu kan ada fluktuasi hormon estrogen dan progesteron tuh. Di mana hormon ini yang pada akhirnya kemudian akan mempengaruhi suasana hati gitu. Sehingga misalnya nih, interaksi antara estrogen sama progesteron itu dia, ketika fluktuatif dia bisa mempengaruhi ada yang namanya neurotransmitter serotonin, kemudian dopaminkah, yang kemudian itu berkontribusi bikin, mood atau suasana hati itu menjadi lebih, tidak tertebak gitu. Kayak misalnya nih, kalau misalnya kita lagi mens, kalau lagi haid kan, kadang-kadang entah jadi sensian, entah jadi males banget, entah jadi seolah-olah kayak bangun dari tempat tidur aja malas banget gitu kan. Atau mungkin ada yang, kesannya kayak yang hal-hal sekecil aja kayak kedegurikan gitu ya. Kayak apa sih trigger yang nggak masalah kalau nggak lagi haid, tapi tiba-tiba gitu aja jadi marah gitu. Iya gitu, jadi lebih sensi gitu ya. Jadi lebih sensi, bener. Dulu tuh aku sempet gini Kak, jadi kayak, apa ya, awal-awal sih pas waktu masih SMA ke bawah atau kuliah ke bawah gitu ya. Aku tuh ngelihat orang yang suka sensian pas lagi haid gitu, apa sih gak jelas banget gitu kan. Kayak,
haid aja orang nggak gimana-gimana, kenapa sensi banget sih gitu. Karena aku nggak pernah ngerasain itu sampai kuliah. Nah tapi setelah selesai kuliah, mungkin karena banyak masalah hidup juga kali ya. Banyak masalah hidup, mulai tuh kayak orang nggak ngapa-ngapain kok tiba-tiba marah, terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa, tapi aku pengen nangis gitu. Iya. Nah itu sebenarnya berarti bisa dijelaskan secara teori juga ya? Kayak yang tadi itu penyebabnya pas Bisa lagi jadi karena hormon gitu kan ya, memang karena hormon yang mengatur suasana hati ini memang juga karena dia kadarnya fluktuatif ya itu tadi karena memang ada fase tertentu gitu, tapi bukan berarti karena tanpa sebab gitu ya. Misalnya kayak hormon progesteron gitu ya, ketika perempuan hamil itu dia salah satunya berfungsi untuk menguatkan dinding rahim gitu kan, kemudian ada hormon-hormon yang kemudian saya ingat banget dulu tuh pas hamil anak pertama ini, dulu waktu awal-awal kandungan saya nggak kuat itu dikasih vitamin bener-bener literally namanya progesteron gitu. Ini berarti hormon isinya gitu. Berarti memang kan sebetulnya hormon ini memang Allah ciptakan untuk melindungi kita, mensupport kita. Tapi ternyata in another side gitu ya, di sisi lain ternyata memang ada impact-nya juga nih, ada efeknya ketika kita mengonsumsi itu, kemudian kan terjadi ada penyesuaian hormon ya, baik estrogen atau progesteron itu sendiri, kemudian ternyata itu juga berpengaruh pada suasana hati, nah gitu. Nah tapi sebelum kita bicara lebih jauh sebetulnya ya, kalau kita ngomongin tentang hormon yang fluktuatif gitu ya, sebetulnya kita bisa meyakini atau bisa mengidentifikasi kok sebetulnya. Kalau misalnya kita menyadari nih, kita kayaknya moodnya lagi nggak oke gitu ya. Tapi sebetulnya kita tahu nih, kita lagi haid, lagi menstruasi gitu. Sebetulnya memang hormon itu nggak bisa kita kendalikan gitu kan. Ibaratnya kayak kita sulit untuk mengendalikan hormon karena ya begitulah sunatullah adanya gitu ya. Tapi di sisi lain sebetulnya untuk ekspresi emosi yang bisa kita berikan ke orang lain, ketika menyikapi orang lain, menyikapi suatu masalah, sebetulnya itu sendiri kan bisa diupayakan. Gitu. Selama kita sadar sama diri sendiri kita juga ya kayak. Iya sih. Jadi kadang ada tuh Kak yang mewajarkan kalau misalnya oh iya aku sensitif karena lagi haid. Aku kan cewek lagi haid, wajar dong sensitif kayak gitu. Nah itu sebenarnya bisa diwajarkan gak sih yang kayak gitu? Atau kayak jadi kan maunya di ngertiin tapi sebetulnya dia kan ada upaya juga ya karena dia sadar kalau haid itu marah gitu. Tapi kan ada upaya dari dia juga untuk pencegahannya kayak gitu. Nah itu sebenarnya tapi bisa nggak ada pencegahannya kalau setelah kita sadar nih? Sebenarnya bisa aja sih, karena kan ibaratnya gini, mungkin dia bilang kayak gitu tuh karena untuk meminimalisir bahwa ini saya tuh lagi haid loh, ya lagi menstruasi loh, jadi kayak nggak apa-apa aja nih kalau misalkan nanti ternyata ada sesuatu yang puncak gitu. Mungkin itu sebagai tindakan preventif dan nggak memicu eskalasi konflik yang lebih jauh gitu kan. Jangan sampai gara-gara perkara haid doang nih bestian putus ya. Lain cerita itu. Karena buat perempuan tuh kayak bestian putus tuh kayaknya sesuatu banget gitu. Iya benar. Kayak putus cinta ya. Iya benar. Kayak ibaratnya kayak nyari gue bestie banget sih sama dia gitu. Tapi ketika masa sih gara-gara gini dong gue harus udah nggak bestian lagi sama dia, ntar gue kalau jalan-jalan sama siapa dong? Teman kalau ya gitu kan. Karena nyari bestie itu kan pasti akan lebih sulit ya dibandingkan nyari kenalan dengan teman baru gitu. Iya, teman baru banyak sih yang bisa kenalan, tapi kalau untuk yang frekuensi jadi bestie susah dapat ya. Kliknya itu tuh belum gitu. Kak, aku tuh tapi kan sebenarnya laki-laki sama perempuan sama-sama punya hormon itu gak sih? Iya, iya ya punya ya. Aku tuh pernah baca atau denger di yang lain juga. Jadi laki-laki tuh sebenarnya punya hormon juga yang kayak perempuan, cuma mereka emang nggak setinggi yang perempuan gitu. Nah tapi mereka tuh ada gak sih kayak perempuan yang badai emosi tiba-tiba aneh-aneh kayak gitu, terserah tapi jawabannya padahal bukan terserah, aslinya dalam hatinya gitu. Nah itu sebenarnya sifat manusia secara keseluruhan atau sebagian besar emang perempuan yang kayak gitu gitu? Nice question. Tapi sebetulnya memang ini kalau misalnya ditanya memang kenapa, mungkin gini ya, karena kenapa kemudian ini prevalensinya jadi lebih banyak terjadi sama perempuan, karena mungkin itu tadi, jadi kayak perempuan tuh lebih punya tuntutan atau kebutuhan akan kontak sosial yang lebih intimate gitu. Karena pasti bestinya perempuan tuh lebih banyak daripada bestinya laki-laki. Sehingga mungkin
kenapa kemudian ini menjadi sebuah sebuah topik yang hangat dibicarakan untuk perempuan gitu dibandingkan laki-laki, karena itu tadi, karena butuh untuk menjaga relasi sosial itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki mungkin sekarang jotos-jotosan besok hahaha bisa aja. Tapi gini, again apakah kemudian laki-laki nggak ada yang kayak gitu? Ya enggak juga. Karena juga kita juga kata-kata terserah, kemudian ngambek tiba-tiba gitu, itu banyak faktornya, ya hanya sebatas hormon aja gitu. Siapa tahu gini, bagaimana jika case-nya adalah ada kakak beradik yang satu laki-laki, yang satu perempuan gitu ya. Kemudian dia dalam merespon situasi sama-sama nih, misalnya sama-sama suka bilang terserah, sama-sama suka silent treatment misalnya. Kalau ditelisik sebenarnya kan itu berarti bukan karena semacam butuh perempuan aja dong. Bisa jadi mungkin ternyata usut punya isut si kakak dan adik ini tumbuh di keluarga yang memang istilahnya di keluarga itu ekspresi emosi itu harus ditahan. Misalnya kayak mau marah, mau kesel tapi nggak boleh marah gitu ya. Ibaratnya kayak yang kalau misalnya pun dia kesel, misalnya dia pernah kesel nih, kemudian dia pernah marah. Orang tuanya ekspresinya berlebihan. Kamu kayak gitu ya ngomong sama orang tua, durhaka, bla bla bla. Atau misalkan nih ternyata, kok kamu kayak gitu sih? Biasanya kamu nurut-nurut aja gitu, misalnya gitu ya. Malin kundal. Dan sebenarnya kan kita nggak tahu nih kan ceritanya skenario si kakak beradik ini tumbuh di keluarga yang seperti itu gitu ya, yang tipikalnya ekspresi emosi itu ditahan gitu. Jadi kayak anak tuh harus selalu berada dalam situasi dia harus nurut apapun yang terjadi, apapun yang dikatakan orang tuanya, dan orang tuanya memilihkan apa untuk dia harus ikut. Ya bisa jadi akhirnya anak-anak skills untuk decision makingnya itu menjadi lebih kurang terasa gitu kan. Akhirnya kan anak jadi mikir, daripada aku punya pilihan sendiri tapi nanti aku harus dididik dulu sama orang tua, atau daripada aku harus menghadapi marahnya orang tua, udah mendingan cari aman aku dah. Diam aja, ikut aja. Coba kata mama, iya bener. Daripada ada sengketa di dalam daripada akhirnya dia milih comfort zone aja gitu kan. Iya betul, iya sih bener sih. Dan ibaratnya kayak yang itu real kejadiannya adalah kakak dan adik kan, di dalam satu keluarga yang sama. Dan dia laki-laki dan perempuan. Jadi sebetulnya bukan karena dia perempuannya atau dia laki-lakinya gitu, karena ada banyak faktor yang kemudian membuat manusia itu jadi seperti itu tubuhnya gitu. Justru kalau misalnya dia ingin mewajarkan ketika dia yang kayak gitu, sebetulnya dia egois juga ya. Iya gak sih? Yang kayak perempuan, karena aku lagi haid kayak gini berarti kamu harus ngertiin karena aku lagi gampang marah kayak gitu-gitu. Nah memang ada orang-orang tipenya yang dia hal-hal seperti itu, ya ada yang tipenya hal-hal kayak gitu dibuat excuse. Ada yang tipenya hal-hal yang kayak gitu tuh membuat dia jadi lebih mau sendiri gitu ya. Bahwa misalnya kan kan sebetulnya bisa aja kalau dia paham nih dia lagi menstruasi, kemudian dia bilang sama temennya, aku tuh lagi haid, maaf ya kalau misalkan nanti ternyata ada kata-kataku yang ternyata terlalu pedes buat kamu karena takutnya aku kelepasan nih. Jadi sebetulnya kan kalau dia ngomongin kayak gitu sebenarnya enak-enak aja. Dan meskipun dia ngomong kayak gitu ya belum tentu nanti omongannya pedes apa enggak gitu kan. Tapi dia bilang dulu jaga-jaga just in case gitu ya. Ternyata hal ini memicu konflik atau bikin dia jadi nggak enak karena ada briefing dulu nih di depannya, ada cover story gitu ya. Jadi tuh temennya lebih legowo gitu kan. Lebih lebih bisa menerima, oh ya ada ya, jadi kalau misalnya kayak ada perubahan hormon di diri kita yang kita ngerasa gak enak, yang tiba-tiba bikin kita gampang marah atau gampang sedih atau melukai orang lain gitu, ya bagusnya buat kita jadi mawas diri dan lebih aware ya. Kalau misalnya kita lagi kayak gini tuh kita harus menghindari A, B, C misalnya kayak gitu ya. Bukan malah jadi excuse. Kalau misalnya jadi excuse orang lain harus maklumin dia, itu jatuhnya jadi egois ya kayak. Betul. Iya gak sih? Jadi kadang-kadang kayak kita perlu bukan mawas diri gimana ya, karena memang ya sih ekspresi emosi kan itu sesuatu yang bisa kita upayakan ya. Betul. Meskipun kita memang nggak bisa mengontrol hormon. Iya betul sekali. Ini juga nih Kak, pernah nih ya aku tuh punya teman nih kan,
ada beberapa case nih, sama-sama perempuan tapi. Nah, jadi aku nggak tahu apakah ini case kayak gini tuh di perempuan aja atau di laki-laki juga ada. Nah, jadi perempuan tuh kalau suka sama orang atau kalau ada target sesuatu dia bisa tiba-tiba jadi detektif gitu. Ya misal, anggaplah aku suka sama si A gitu. Tiba-tiba aku ngepoin Instagramnya dia. Aku liatin tuh followingnya ada 500. Hafal aku semua followingnya siapa aja. Nanti kalau misalnya ada yang rubah, tiba-tiba jadi 547, aku tahu siapa aja gitu. Gitu Kak, bener Kak. Dan beberapa teman aku juga kayak gitu. Ya, kayak, kok perempuan bisa kayak gitu? Apakah itu di perempuan aja atau laki-laki juga kayak gitu? Ada juga Kak di kasus kayak, ini aku pernah dengar aja ya, bukan pengalaman pribadi. Kayak misal di keluarga, dia curiga sama suaminya gitu. Nah, dia nanti bisa mengumpulkan seluruh bukti dari mana saja, dari penjuru dunia gitu. Kok bisa gitu ya Kak? Perempuan. Sebetulnya nggak perempuan aja sih. Laki-laki juga kah? Nah, sekarang gini, kayak netizen Indonesia tuh pinter banget nyari sesuatu. Coba deh lihat sesuatu yang viral gitu ya. Kalau ada sesuatu yang viral tuh kayak bisa loh netizen Indonesia tuh dapat sampai nomor rumahnya, sampai nomor HP, sampai akun Instagramnya, kok bisa gitu. Entah gimana caranya ya. Lah permasalahannya apa ya, semuanya perempuan ya, enggak juga. Kita perlu ingat banyak juga anak IT tuh laki-laki bukan perempuan kan. Kita nggak tahu dia ngebobol lewat mana, kita nggak tahu. Dia menyadap dari lewat mana, kita nggak tahu. Oh, berarti itu bukan case perempuan aja ya, tapi sebenarnya Betul. secara keseluruhan. Karena mungkin gini ya, logikanya adalah ketika kita kepo nih sama seseorang atau sesuatu, karena pasti kita pingin ada impuls semacam kayak kita pingin tahu lebih jauh tentang ini gitu ya. Sama aja ketika kita nyari informasi tentang misalnya nih kayak jurusan ya, mungkin masuk jurusan psikologi sih. Kan otomatis kita pengen tahu, kepo dong. Benar. Ingin tahu jurusan psikologi tuh ngapain aja, belajarnya apa aja, dikiranya nanti nggak ketemu matematika, ternyata ketemu statistika gitu. Oh ya udah. Masuk di jurusan matematika kirain gitu mindung padahal bukan itu. Terus kemudian kayak yang mulai dari, dan kita akan telusuri lebih lanjut mulai dari jurusan itu sendiri, kemudian kayak universitasnya yang menyediakan jurusan itu di mana, yang bagus di mana, yang oke di mana. Kan kita pasti akan punya impuls itu gitu. Ada keinginan untuk ketika aku pengen tahu sesuatu, better aku pengen tahu tentang segalanya gitu. Kalau bisa punya informasi selengkap mungkin kan. Dan itu kan bukan hanya sebatas insting perempuan aja gitu, tapi laki-laki juga punya itu gitu. Tapi mungkin perempuan tuh ngerasanya kalau dia pengen tahu tentang sesuatu, pengennya tuh semuanya pengen dia tahu semua gitu. Karena kan perempuan mungkin di balik perempuan yang maunya banyak, tapi sebetulnya mereka pengennya cuma satu, everything. Iya, benar banget. Pengennya satu menjawab semuanya gitu. Iya sih, pengen semuanya. Kalau bisa menjawab satu aja tapi semuanya deh. Iya, gitu kan. Kalau ditanya apa aja, gak tahu. Ya semuanya aja pokoknya. Selagi apa yang bisa kita dapat, ya kasih tahu sama aku sini. Oke. Jadi sebenarnya, tapi ada gak sih sebenarnya yang membedakan secara spesifik psikologi wanita sama laki-laki? Selain dari hormonnya yang berbeda kayak ada. misalkan kadang perempuan gampang baper gitu, misal laki-laki kayaknya kadang nggak peka tuh, meskipun ada sih perempuan yang nggak peka juga. Terus perempuan suka kode-kode, laki-laki nggak ngerti-ngerti, tapi kadang ada juga laki-laki yang kode-kode ya. Iya gitu, cuma kan dominannya beda kayak gitu ya. Nah itu tuh memang di otaknya berbeda atau apanya tuh yang berbeda? Oke. Kalau secara psikologis ya. Dan itu saya ingat kayaknya pernah dibahas di bukunya Alan Barbaratis, judul bukunya kalau nggak salah Why Men Don't Listen and Women Cannot Read Maths, itu kalau nggak salah. Oh, iya. Ini bisa dicari teman-teman cari ya. Bisa baca maps nggak? Kan sekarang ada ini ya, ada Google Maps. Aku tadi nyasar pas kesini. Google Maps ada yang bacain, kan ada foranya tuh ya. Sejak kita harus baca sendiri. Mungkin kalau suruh nyari rute sendiri lain ceritanya. Nyasar juga ya. Oke. Nah, mungkin kayak memang secara struktur sistem saraf, kemudian struktur hormon neurotransmitter itu kan mungkin ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan gitu, yang membuat mereka act different way, the way they are. Gitu ya. Karena laki-laki dan perempuan memang berbeda gitu. Tapi sesungguhnya perbedaan ini pada akhirnya
again banyak sekali hal yang kemudian memicu dan menjadi kontributor faktor gitu. Dan kita perlu tahu identifikasinya di mana gitu. Apakah ini memang karena murni perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Apakah memang ini ternyata ada riwayat unfinished business gitu ya, ada riwayat memang trauma yang belum selesai di masa lalu, kemudian ada riwayat tuntutan lingkungan kah, apa dulu nih gitu. Sehingga kita bisa kita nggak bisa mengkotak-kotakan ini tuh cuma girls issue, nah ini boys issue gitu kan. Karena kan kadang-kadang memang again mungkin gini ya, kalau misalkan dalam hal ingatan nih misalnya ya, mungkin kalau untuk ingatan spasial kayak misalkan spasial, daya spasial ya mungkin laki-laki mungkin lebih dominan. That's why kenapa mungkin dia ingat spasial, daya bayang ruang, kemudian nyari jalan. Mungkin kayak kalau misalkan ada lokasi baru gitu, mungkin laki-laki tuh lebih unggul untuk dia cepat banget hafalnya tuh ke ke tempat baru gitu ya, dibandingkan perempuan. Mungkin perempuan harus trial and error dulu ke sini. Misalkan nih kayak kerja di tempat kerja baru gitu. Mungkin perlu beberapa kali lewat jalan itu baru hafal. Oh, habis ini lewat sini, habis ini belok sini, habis ini belok sini. Tapi kalau laki-laki mungkin habis dari sini ke sini ke sini. Oh, oke, dia bisa. Mungkin dari maps aja dia ngelihat habis ini ke kanan. Oh, patokannya ini habis ini ke sini, habis Alfamart ke sini gitu kan. Bisa gini, oh oke bisa. Jalan lah dia gitu. Tapi kalau perempuan mungkin kalau dia pakai maps ya, sekarang pakai maps ya. Mungkin berhenti sebentar, ini mana sih? Buka lagi HP-nya gitu kan. Oh, ini ke depan lurus. Oke, lurus dulu ke depan. Habis itu nyampe di patokannya, udah nyampe sini terus kemana? Buka lagi. Dan yang jadi bencana kalau misalnya udah nyampe di titik lokasi, terus kita nggak tahu ini kan dia berhenti ya kayak, atau beloknya nggak tahu di depan di mana gitu nggak kelihatan. Nah itu tuh aku suka kelimpungan di situ. Kalau misalnya udah deket lokasi, apalagi di perumahan, yang belokannya banyak kayak gitu kan, udah nggak tahu di mana. Apalagi kalau klaster yang modelnya dia sama ya. Semuanya kan kayaknya sama model rumahnya. Jadi nanti akhirnya minta teman untuk keluar, nyamperin gitu. Tapi ya itu sih, bagaimanapun kita juga kan again mungkin memang laki-laki dan perempuan itu kan memang mereka secara aktif memang berbeda gitu. And that's why kenapa antara laki-laki dan perempuan itu pasti ketika Allah takdirkan nanti ya, ketika menikah gitu pasti akan ada melengkapi satu sama lain gitu. Entah bagian laki-lakinya bagian apa, bagian nyetir misalnya, perempuannya bagian jalan dasar ya. biar mapsnya dikasih ke suaminya sekalian gitu. Perempuan bagian manage keuangan misalnya. Tapi kadang-kadang ini nggak sih memang isu yang banyak perbilihan tuh kayaknya dalam banyak kasus dari banyak keluarga tuh biasanya yang megang duit istrinya gitu kan. Kalau misalnya laki-laki biasanya habis gajian kasih ke istri gitu. Gitu juga Kak. Kenapa? Gitu juga Kak. Itu sih betulan iya. Karena kadang-kadang ada laki-laki yang memang dia ngerasanya tugasku adalah mencari nafkah gitu ya. Bagian mengelola keuangan sudah kuserahkan pada ahlinya gitu. Menteri keuangan di ada menteri keuangan keluarga. Atau mungkin ada orang-orang tertentu yang ngerasanya kayak kok kayaknya dia paham gitu. Kayaknya kalau duit dipegang kok nggak tahu kemana terus tiba-tiba habis gitu ya. Atau mungkin salah satunya ada yang misalnya nih ada juga yang ternyata laki-lakinya lebih yang megang duit. Oh berarti akhirnya menteri keuangannya ganti deh yang laki-laki gitu. Karena kalau dipegang perempuan ntar shopping dulu misalnya. Kita nggak tahu ya dalam case masing-masing keluarga itu memang masing-masing punya kesepakatan yang berbeda gitu. Tapi again kalau misalkan antara laki-laki dan perempuan kita perlu menyadari bahwa antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Contoh misalnya dalam hal melakukan satu hal dalam satu waktu. Ya perempuan bisa melakukan itu sambil nyuci habis diputar terus habis itu tinggal masak bisa. Tapi kalau laki-laki mungkin akan kesulitan melakukan berbagai hal dalam satu waktu. Tapi itu tuh benar Kak. Maksudnya tuh ada secara teori. Hal yang perempuan tuh dibahas sama Alan Barbara Peck itu di bukunya itu memang dibahas gitu. Bahwasanya memang laki-laki tuh dia berfokus dalam satu hal dalam satu waktu. Sesimpel gini, coba deh kalau teman laki-laki atau ayah atau kakak laki-laki gitu ya. Kalau misalkan dia lagi pegang HP, dipanggil, coba panggil
apakah dia langsung nengok? Kalau langsung nengok oke gitu. Tapi kalau misalkan ditanya, beh, tapi dia lagi fokus ke HP belum tentu denger. Oh. Tapi kalau misalkan Pada umumnya laki-laki gitu. Biasanya memang fokusnya lebih kepada satu hal dalam satu waktu gitu. Berarti kalau misalnya ada laki-lakinya di laki-laki di keluarganya gitu kayak adik laki-laki, kakak laki-laki, teman laki-laki atau ayah gitu ya. Kalau misalnya mereka lagi fokus itu bukannya bundek tapi mereka laki-laki banget gitu ya, guys. Karena memang siogianya begitu. Seyogianya begitu ya. Memang laki-laki banget berarti itu ya. Kalau misalkan sekali lagi pegang HP, panggil gak denger, ayah gak denger gitu. Samperin tekok, ayah. Oke. Kalau perempuan ada gak Kak yang harus dimaklumin kayak laki-laki kayak gitu juga? Kan maksudnya tuh itu kan memang pada umumnya gitu lah kayak gitu. Kalau perempuan apa tuh? Ya maksudnya tuh kayak case itu juga. Oh iya dia harus samperin dulu baru nanti ngomong. Misal kayak gitu. Ada gak perempuan yang kayak gitu? Oh, maksudnya apa yang harus dimaklumi oleh laki-laki Nah, dari perempuan gitu. Iya, iya gitu. Kalau berantem. Oh, apa tuh? Biasanya kalau berantem, ya laki-laki sama perempuan kalau berantem kasusnya apa? Perempuan itu yang bisa dibahas sampai 10 tahun belakangan bahas semua sama dia. Diungkit lagi di depan. Ahli sejarah. Misalnya kayak perkara gini. Misalnya perkara kerupuk ya. Tapi again ini ada faktor mungkin ada unfinished business atau mungkin ada hal di belakangnya mungkin apa gitu ya. Misalnya gini, si perempuan ini minta tolong sama suaminya misalnya, Abi tolong beliin kerupuk di warung sayur misalnya. Oke. Beliin kerupuk di warung sayur itu sambil ini yang lain, beli sayur iya, beli kerupuk iya, macam-macam lah gitu. Pusing sih Bapak. Nah, nyampe di rumah kerupuknya tuh lupa. Si perempuan ini kadang-kadang di wanita tertentu ngerasanya kayak yang tuh kan papa tuh selalu kayak gini, papa atau abi gitu ya. Abi tuh selalu kayak gini. Waktu itu juga kayak gitu. Ada aja yang lupa kalau waktu misalkan beli apa gitu ada aja yang lupa. Harusnya kan itu tuh inget gitu kan. Papa selalu kayak gitu. Jadi case-nya adalah perkara kerupuk, tapi yang belakang-belakang yang sebelumnya juga lupa. Itu ditarik semua maju ke depan gitu. Padahal case-nya kan nggak cuma di situ ya. Iya, bawa rombongan ya. Semuanya dibawa. Akhirnya jadi semuanya belakang diungkit-ungkit. Kadang tuh bikin orang tuh sebel. Ya siapa sih nggak sebel ya? Iya. Udah selesai case close gitu tadinya gitu kan diungkit lagi. Aduh ini ke depan nanti perkara sekarang perkara kerupuk diungkit lagi di masa depan gitu kan. Oke, nah gimana nih supaya anggota keluarganya yang laki-laki ini bisa maklum sama si perempuan? Berarti dengerin aja kali ya. Tapi memang sesungguhnya kalau mungkin ini akan berbeda sistemnya antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya gitu ya. But most of the case gitu ya, misalnya laki-laki itu mungkin memang kalau misalkan ibu-ibunya lagi jadi ahli sejarah, uring-uringan, lagi apa-apa yang mungkin memang pilihan terbaik adalah mendengarkan. Yes sih. Biar kalau misalkan yang satu jadi air, yang satu jadi api, yang satu kudu jadi air gitu kan. Iya. Kalau misalkan yang satu jadi api, satunya lagi api juga kan selesainya ya. Itu juga gitu sih sebenarnya Kak. Jadi kalau misalnya aku ribut gitu misalnya sama orang lain. Nah, aku tuh pengennya ya udah dia minta maaf aja. Udah kalau udah minta maaf udah. Gak usah debat panjang lagi. Kamu bilang nggak kamu harus minta maaf? Kadang ke beberapa orang bilang dia kalau marah tuh biasanya aku marah tuh kelihatan di muka aku tuh. Nah, jadi nanti kalau misalnya aku marah, terus aku ngomongnya agak ketus gitu. Berarti itu ada yang salah. Kalau mau minta maaf, tapi jangan ngejar-ngejar, maafin, kesel banget. Jadi harus minta maaf, tapi minta maaf yang terlihat tulus gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu ya udah beres, gak ada masalah lagi. Itu sebenarnya perempuan semua kayak itu atau aku doang? Iya juga, banyak juga kan yang silent kan. Oh iya. Nah, itu kan yang silent treatment. Ya ngambek tiba-tiba terus bilang kok tiba-tiba ketus, kok tiba-tiba dia dingin gitu kan. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Kamu mau ini enggak? Ya. Kamu mau itu enggak? Enggak usah. Langsung. Padahal sebetulnya kita tanya, kamu kenapa sih? Padahal kayak sebetulnya dia tuh kesel. Iya. Tapi ketika ditanya, kamu kenapa? Enggak apa-apa.
Nah, ini sebetulnya dia kenapa-kenapa kan, jelas dia kenapa-kenapa gitu. Tapi mungkin ini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Siapa tahu memang dia again kalau misalkan dia mungkin tumbuh di keluarga atau di lingkungan lah ya, di lingkungan yang dia memang ekspresi emosinya itu minim gitu. Atau dia tidak terasa secara ekspresi emosi. Mungkin dia ada beberapa faktor yang akhirnya memilih kata-kata terserah, nggak apa-apa gitu ya, sebagai alternatif jawaban. Karena mungkin kalau misalkan dia mengekspresikan emosinya, dia bilang kalau misalkan dia bilang, "Kamu kenapa?" Terus dia bilang, "Aku tuh kesel bla 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 bla." Takutnya mungkin dia ada perasaan takut ditolak, takut dijauhi gitu ya, takut nggak diterima di masyarakat. Akhirnya dia memilih untuk safely say nggak apa-apa. Padahal apa-apa. I'm okay. Okay, I'm fine. Oke, I'm fine. Padahal dia kenapa-kenapa gitu kan. Iya bener. Tapi kenapa case-nya banyak di perempuan? Karena mungkin gini, kadang-kadang gini, perempuan itu kalau misalkan ada emosi yang bergejolak gitu ya, kayaknya yang bergejolak tuh gejolaknya banyak, sampai kita tuh bingung sebetulnya kita tuh kesel iya, gemes iya, tapi bingung kalau misalkan yang diomongin apa dulu. Sementara ketika kita bergejolak emosinya di dalam, kita kan akan sulit untuk menyusun kata-kata, kemudian akhirnya kayak menyampaikan aku tuh sebetulnya kenapa. Karena kan ketika emosi bergejolak itu bahkan kita sulit untuk berpikir jernih gitu kan. Sehingga kita sulit untuk menyampaikan bahwa kita tuh kenapa, aku tuh kesal karena ini itu gitu. Akhirnya yang perlu kita lakukan adalah apa? Akhirnya ketika keluar kata terserah, nggak apa gitu ya. Itu mungkin karena kita sebagai sebuah defense mechanism gitu ya, bahwa sebetulnya kayak yang penting kewajiban kita untuk menjawab pertanyaan dia selesai dulu. Iya. Karena nanti emosinya udah cooling down baru kita sampaikan tadi itu aku bla 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 bla. Tapi itu kalau disampaikan. Karena ada sebagian orang yang akhirnya bilang nggak apa-apa dan terserah itu selesai sampai di situ. Akhirnya emang terserah aja gitu. Jadi sampai in the end orang tuh nggak tahu sebetulnya dia kenapa gitu. Ada juga orang yang seperti itu. Maka justru kan memang kata-kata kayak sehat. Nah, kata-kata kayak silent, terserah, apa gitu ya. Kemudian silent treatment itu kan pada akhirnya sebetulnya memang di sebagian orang itu menjadi sebuah cara alami yang dia lakukan untuk merespons konflik gitu ya. Tapi sebetulnya memang itu bukanlah cara yang paling sehat untuk bisa maintain relasi sosial. Karena sesungguhnya gini, kita nggak akan pernah benar-benar tahu dia kenapa. Iya. Ketika dia sendiri nggak secara open dan secara jujur bilang ke kita bahwa dia kenapa. Betul. Orang sekitar juga nggak tahu. Betul. Harus diapain. Betul. Even if I'm a psychologist gitu ya. Meskipun dia seorang psikolog, but I'm not a forecaster. Aku bukan peramal. Kalau misalkan si klien itu juga nggak menyatakan secara jujur, memberikan informasi secara jujur dia kenapa, biasanya juga sulit untuk mendiagnosa gitu Oh iya kan. sih, bener. Jadi sebetulnya kita bisa mendapatkan jawaban sesungguhnya dia kenapa, ya simply karena memang ketika dia mau open up and saying something, maka kita dapat informasi dari situ. Tapi selama dia memilih untuk dia nggak mau ngomong, ya kita nggak akan selamanya bertanya-tanya sesungguhnya dia waktu itu tuh kenapa gitu. Sehingga better kalau misalkan memang kita ngerasanya memang lagi build up banget nih emosinya ya, mungkin kita bisa relaksasi dulu, kita habis itu bisa practice ada yang namanya I statement ya. Jadi kalau Apa tuh? I statement. I statement. Jadi kalimat saya. Jadi, I statement. Pertama nih kalau tekniknya secara psikologis ya, pertama relaksasi itu ada namanya square breathing. Jadi ada gimana? Teknik relaksasi dengan mengatur pernafasan. Jadi 4-4-4. 4 itu inhale, tarik nafas, 1, 2, 3, 4. Kemudian ditahan, 4 juga, hitungannya 1, 2, 3, 4, hembuskan. 1, 2, 3, 4. Itu kenapa? Karena gini, ketika kita itu gunanya untuk kita mencoba untuk meregulasi sistem pernafasan kita. Karena kan ketika kita emosi itu biasanya kita entah itu jadi gemeteran, entah itu jadi deg-degan gitu kan, entah itu jadi
pokoknya jadi berbagai macam reaksi fisiologis yang ada di dalam tubuh kita gitu. Nah, square breathing itu bisa menjadi salah satu teknik relaksasi yang kemudian bisa mencoba untuk menenangkan sistem pernapasan kita gitu kan. Kemudian ketika kita sudah bisa lebih tenang gitu, ketika kita sudah bisa lebih tenang dan akhirnya kita bisa berpikir lebih jernih gitu, kita baru bisa melanjutkan ke next nih pakai I statement. I statement itu adalah kalimat kata-kata saya gitu ya. Jadi formatnya adalah aku merasa, I feel, bla bla bla, when, ketika, bla bla bla, karena kamu, bla 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 bla. Terus dia sampaikan kita maunya gimana, needs kita tuh apa. Jadi misalnya nih, aku merasa kesel kalau kamu dia motong pembicaraan aku misalnya gitu ya. Iya. Aku merasa kesal ketika kamu memotong pembicaraan aku. Iya. Nah, aku inginnya atau alangkah lebih baiknya next time kalau kamu dengerin dulu dong sampai aku selesai baru kamu bicara. Jadi fokusnya adalah kita sampaikan dulu kita kenapa. Kan dengan kita menyampaikan aku merasa kesal ketika kamu bla bla bla, kita fokusnya adalah aku merasa kayak gini. Aku ngasih tahu loh kalau aku merasanya kayak gini ke kamu ketika kamu kayak gini. Ini kedengarannya akan lebih baik daripada kita ngomong, kamu tuh tiap aku ngomong selalu dia motong aku, ya kan? Jadi kesannya kita nuduh gitu. Gara-gara kamu aku jadi bete, aku jadi marah gara-gara kamu. Akhirnya yang memicu lebih banyak eskalasi emosi itu kan kalau misalkan dia pakainya you statement ya. Jadi kayak yang kamu tuh selalu kayak gini, kalau aku tuh gini gini. Jadi kayak yang disalahkan gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai I statement ini, kita akan berlatih untuk mengekspresikan emosi kita tuh kenapa, kalau kamu gimana, aku pinginnya gimana. Jadi dari situ orang bisa tahu, oh kita ngerasanya gimana, kemudian ketika kita ngapain, kita salahnya di mana gitu ya, dan kemudian kita harus apa. Dia dapat semua tuh, oh kamu kesal karena aku kayak gini. Yeah. Next maunya aku tuh kayak gini gitu kan, dapat semua tuh. Nah kayak gitu, tapi again itu memang butuh latihan. Karena nggak semua orang open dengan mengekspresikan emosi gitu. Coba kamu bayangkan dengan orang yang selama ini setiap ada perasaan kesal itu nggak diekspresikan emosinya, atau dia bingung harus mulai dari mana ekspresi emosinya, dan pada sebagian orang mungkin ngerasanya kayak yang is it okay if I express myself? Apakah nggak apa-apa nih kalau aku bilang kalau aku kesel sama dia, nanti kalau dia nggak mau temenan sama aku gimana? Kan pasti ada overthinking itu gitu. Jadi nah itu memang butuh latihan. Dan again itu butuh difasilitasi atau didukung dengan social support yang baik. Gitu. Ibaratnya kayak yang dia akan sulit untuk melakukan I statement ketika dia berada di lingkungan yang banyaknya menghakimi, ya kan? Iya betul. Yang alih-alih dia masih belajar nih untuk menggunakan I statement, ibaratnya kayak yang orang yang tadinya kesulitan dan bingung gimana caranya mengekspresikan emosinya gitu ya. Jadi belajar. Kemudian belajar, itu kan dia membutuhkan sebuah keberanian yang besar untuk akhirnya dia memberikan ekspresi emosi. Iya. Tapi kamu bayangkan kalau misalkan dia berada dalam lingkungan yang apa sih gitu doang lebay, gitu doang ngambek. Ya padahal gitu doang menurut orang lain itu bukan nggak doang. Iya nggak doang. Bukannya doang gitu. Buat seseorang yang sedang berusaha gitu kan. Nah gitu memang ada social support yang perlu kita jadikan sebagai kontributor untuk bisa memfasilitasi orang yang sedang bertumbuh ini gitu. Maka memang selama kita fokusnya adalah agar kita bertumbuh gitu ya, maka kita juga perlu dibarengi dengan usaha mencari circle atau lingkungan yang memang mendukung kita untuk bertumbuh gitu. Yang nggak banyak judgement gitu kan. Nah, itulah memang beberapa hal yang kemudian bisa kita upayakan, tapi memang ada juga tantangannya ketika kita berusaha untuk survive di dunia ini gitu ya. Jadi sebenarnya kalau secara psikologi itu, dalam psikologi selain dari kita yang harus sadar diri, sadar dengan keadaan kita sendiri gitu, lingkungan juga harus mendukung untuk kita bisa berubah juga ya. Betul. Jadi kalau misalnya dalam satu keluarga yang emang ada kurang cocok gitu, di satu keluarga itu dalam mengelola emosi, enggak si anaknya doang harus sadar, tapi orang tuanya juga harus sadar ya. Betul. Semua di dalam keluarga itu harus sadar semuanya. Oh oke. That's why kenapa biasanya di dalam banyak kasus itu
intervensi atau psikoterapi yang fungsinya aliknya itu adalah untuk harmonisasi keluarga, itu biasanya memang prosesnya lebih panjang gitu. Karena banyak yang harus Karena kan kliennya kita nggak cuma si anak ini doang gitu, Betul, tapi ternyata betul. sistem di keluarganya juga harus dibenahi nih gitu. Ada gak sih Kak yang kayak gitu? Ada Oh ada. lah. Berarti itu satu keluarga sadar semua ya? Tergantung. Kan masalahnya gini, kayak kita tuh ketika memberikan misalnya nih, psikolog sama aja kayak dokter misalnya nih ya. Iya. Dokter kalau misalkan ada klien, mengeluh sakit kepala, kemudian flu, batuk pilek, bla bla bla. Oke, dokter ngasih resep obat flu, misalkan paracetamol, apa gitu ya, obat-obat flu, udah silakan ditunggu di apotek. Next, selanjutnya Ya. sampai di situ kan nggak mungkin dokter mantau, diminum apa enggak obatnya. Betul. Maka keputusan selanjutnya adalah di klien. Kalau misalkan dia mau sembuh, ya diminum obatnya sesuai dengan anjuran dokter. Tapi kalau misalkan dia cuma sebatas sampai ditebus aja obatnya tapi nggak diminum, berarti kan keputusan untuk belum mau sembuh itu juga kan ada di kliennya, di pasien gitu. Dan itu penerimaan orang beda-beda gitu. Karena kan kesiapan orang dalam mengolah, memproses luka psikologis atau permasalahan psikologis itu persiapannya beda-beda. Iya, betul gitu. Kita harus ngikutin ritmenya klien gitu. Kak, kadang kita tuh kan nggak sadar tuh ya, punya emosi yang numpuk, entah itu dari pas kita kecil atau pas kita sekolah gitu. Kadang ada luka yang kita nggak ngerasa kalau itu tuh luka gitu. Tapi kadang kalau misalnya lagi sedih, tiba-tiba teringat, oh itu nyakitin juga gitu. Trigger gitu ya? Iya, kadang kayak gitu. Itu tuh gimana ya supaya kita bisa sadar dalam usia yang nggak terlalu katakanlah matang gitu ya. Jadi usia-usia di bawah tuh udah mulai sadar gitu kayak remaja atau dewasa awal gitu supaya nanti masuk ke tahap selanjutnya gitu udah clear. Ada gak sih upaya yang kayak gitu? Ada pastinya. Ini biasanya kalau untuk anak-anak remaja gitu itu udah bisa dikasih kayak semacam psikoedukasi itu ya di sekolah gitu. Misalnya lebih kepada regulasi emosi, kemudian bagaimana kita mengidentifikasi kita punya sinyal-sinyal tanda trauma nih dari tubuh kita gitu. Itu juga bisa diidentifikasi. Kemudian kalau untuk dewasa awal tuh biasanya itu udah lebih individualis ya. Biasanya kalau anak SMA tuh kan biasanya masih ngegeng-geng tuh ya. Remaja tuh biasanya ngegeng-geng. Tapi kalau misalnya begitu udah dewasa awal, udah mulai kuliah gitu ya, biasanya kan udah mulai individualis tuh. Nah, biasanya dia sudah bisa punya porsi waktu untuk dirinya sendiri. Oke. Tapi ini juga bisa dilakukan secara masing-masing individu dalam segala usia ya, mulai dari SMP, SMA itu bisa gitu. Ketika dia sesimpel gini, mungkin kita dulu pernah belajar untuk melakukan penulisan diary. Iya. Sesungguhnya itu juga part of journaling gitu, part of mengekspresikan sebetulnya hari itu kita kenapa. Iya. Biar yang ada di kepala ini nggak numpuk penuh gitu ya. Ini kita tuh tahanlah dia di kertas gitu ya. Hari itu kita kenapa, kita kesel sama siapa gitu. But nowadays kebiasaan menulis diary itu kadang-kadang masih dianggap menjadi kebiasaannya anak lama. Iya, terus juga kayak apa sih di diary gitu kan, jadi kayak seolah-olah malah dipermasalahkan gitu ya gitu. Padahal sebetulnya itu juga bagian dari bagaimana mengekspresikan emosi gitu. Karena kan mungkin ada orang-orang yang tipikalnya dia nggak mau mengekspresikan emosi secara konfrontasi langsung gitu. Misalkan dia tipikalnya nggak enakan lah, atau takut dijauhi lah, atau gimana. Jadi mending yang penting aku calm dulu nih, aku nulis dulu di diary gitu, bisa aja. Karena kan masing-masing orang self care-nya beda-beda ya, self care tekniknya beda-beda nih, bagaimana dia bisa menenangkan dirinya dulu gitu ya. Nah itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu tindakan preventif gitu. Nah sekarang tuh journaling itu juga banyak modelnya. Ada yang misalnya pakai gratitude journal. Jadi menulis setiap hari dia menulis setidaknya 5 hal yang membuat dia bersyukur untuk hari itu gitu ya. Hari ini gitu. Jadi dia bisa belajar untuk melihat hidup itu banyak kok ternyata hal yang perlu disyukuri. Atau even if dia ngerasa hari itu kayaknya bad day banget gitu ya. Tapi ketika dia
mencoba untuk menuliskan 5 hal yang dia syukuri hari itu, setidaknya dia bisa Merasa lebih baik ya? merasa lebih baik. Karena gini, kalau misalnya kita journaling, udah jelas nih journalingnya gratitude journal, ibaratnya kayak kita tuh udah punya prompt apa yang harus kita cari di memori kita saat itu. Oh, oke. Even if kita punya hari itu merasanya hari itu kayak, aduh bad day banget gitu ya. Tapi ketika kita nulis hari ini apa yang disyukuri, aduh apa ya. Akhirnya kita kan terpanggil untuk memanggil memori kita selama seharian itu. Betul. Apa sih 5 hal yang sebetulnya masih bisa kita syukuri gitu, masih bernilai positif dalam hidup kita gitu. Iya, aku juga pernah sih buat journaling kayak gitu. Dulu tuh aku sempet juga Kak, bikin diary kayak gitu. Cuma kadang aku pas baca lagi tuh kayak, "Ih, apa sih? Terus kayak gini apa sih? Gak jelas banget," gitu. Nah, tapi sebenarnya journaling itu ada tipsnya nggak sih? Apakah random apa aja yang ada di kepala kita, kita tulis, atau, yang positif-positif aja gitu? Karena aku pernah denger nih Kak, ini di luar dari, tentang perempuan ya berarti. Aku tuh pernah denger Kak, kalau misalnya di dalam di akhir hari, kalau misalnya kita, kesel, kita punya 2 tas nih, yang satu bolong, yang satu, bisa nampung. Nah, kalau misalnya kita kesel setiap hari itu, kita masukin ke yang bolong. Tapi kalau misalnya kita yang ngerasa, senang dengan hari itu, kita masukin ke yang nggak bolong tasnya, kayak gitu Kak. Nah, apakah journaling juga berlaku dengan journaling gitu? Jadi kita buang memori-memori buruk itu, jadi nggak usah ditulis, lalu kita tulis yang positif-positif aja supaya, kita mengenang memori baik aja, dan apakah memori buruknya itu jadi menumpuk di kepala kita atau, terbuang dengan sendirinya gitu? Gimana? Oke. Kalau itu saya lebih suka gini ya, mungkin di beberapa orang, menerapkan karena gini, karena masing-masing coping mechanism orang-orang tuh beda-beda ya. Oh. Ada yang tingginya mendingan nggak mau sama sekali, nggak mau diingat sama sekali, pengennya yang bagus-bagus aja. Tapi Dan itu nggak masalah ya? selama itu tidak membuat dia lebih baik, Oh. ya nggak apa-apa. Karena kadang-kadang meskipun dibuang tapi masih kepikiran gitu. Iya. Karena somehow manusia tuh kalau sama hal-hal positif tuh in other case ya, Iya. di case-case tertentu tuh kayak teflon sama hal-hal positif, anti lengket. Iya benar. Jadi memang harus distimulasi gitu, harus dilatih gitu. Iya. Dan memang itu, kita ketika kita mikir, pengen mencari hal-hal yang positifnya aja, sesungguhnya gini, alih-alih kita melihat, kita mau ambil positifnya aja, kemudian membuang yang negatif, better kalau saya sih biasanya ya, arahkan ke klien saya gitu. Mending yang kita journaling adalah hal-hal yang bisa kita kontrol dan hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Karena mungkin, dengan sesimpel itu kita jadi lebih paham bahwa bagaimana kita harus bersikap, tapi di sisi lain kita juga menyadari bahwa kita nggak bisa selama kita hidup, kita nggak bisa pilih yang positifnya aja, kita nggak bisa ambil yang enak-enaknya aja. Betul, betul. Karena gimana gini, Allah tuh menciptakan ada senang, ada sedih. Iya. Kita nggak bisa pilih senang aja, lah Allah udah nyiptain sedih juga kok, piye. Dan itu juga ada manfaatnya ya Pak, Nah. sedih itu? Nah, bisa jadi kayak semacam alarm kita untuk bisa lebih waspada gitu kan, bisa melindungi kita di masa depannya gitu kan. Iya. Bayangkan kalau misalkan, hal-hal yang negatif itu dibuang begitu saja gitu. Kita nggak ada memori lagi kalau misalnya dapet kegiatan yang sama. Sehingga kita akan lebih ini kan, lebih gampangnya ada kayak lebih denial gitu ya sama hal-hal yang negatif. Padahal sebetulnya emosi negatif ataupun emosi positif itu mereka sebetulnya sama-sama punya tempat kok di diri kita gitu. Jadi semacam kayak, ketika mereka datang ya kita buka dulu pintunya gitu ya, kemudian dipersilakan dulu hadir, kemudian kalau misalkan sudah mau pergi silahkan gitu. Dan keduanya ada manfaatnya ya? Betul. Berarti kalau boleh aku simpulin, untuk journaling yang, tepat itu, kita bukan nulis apa yang jelek, apa yang baik gitu, tapi lebih ke kayak apa yang bisa kita kontrol sama apa yang nggak bisa kita kontrol gitu kali ya? Karena kadang-kadang kan mungkin kita ngerasanya ini ya, hal-hal yang kita nggak suka gitu ya, bisa jadi memang itu nggak bisa kita kontrol. Betul. Karena kadang-kadang gini, yang bisa kita kontrol tuh apa sih? Yang bisa kita kontrol tuh ya pemikiran kita, perasaan kita, sikap kita ke orang gitu kan. Iya. Tapi hal-hal yang nggak bisa kita kontrol ya kata-kata orang lain, pemikiran orang lain ke kita gitu kan. Terus, statement orang lain, judgement orang lain ke kita. Kan kita nggak bisa kontrol, misalkan ada orang yang gosipin kita, apa ya, terus kita bilang, "Kamu jangan gosipin aku dong." Aku sedang Kan orang jadi mikir kayak yang, "Lah situ siapa ya?" Kan. Iya. Tapi Kak, aku tuh suka mikir kayak gini juga. Misal, orang lain sikap ke kita itu kan bukan kontrol kita ya, di luar kontrol kita. Tapi kadang aku mikir kayak gini,
jangan-jangan dia gitu karena aku gini. Atau yang lebih parahnya lagi kalau dulu suka wajar dia kayak gitu karena akunya kayak gini. Tapi sebetulnya itu perlu di-clear-kan dulu sih kayak yang apakah memang karena faktor itu, apakah memang ada faktor lain gitu. Kadang kan sebetulnya bisa jadi itu bisa jadi blunder banget loh itu. Iya betul. Kayak yang perkara hal simple jadi kayak kita mikirnya sampai deep down banget. Capek Jangan-jangan aku kayak gini gara-gara aku dulu pernah kayak gini sama dia. Iya. Padahal sesungguhnya sesimpel kayak yang kamu salah, aku merasa kesal sama kamu karena kamu kayak gini, udah selesai itu aja. Dan mungkin orang lain juga nggak kepikiran sampai selama itu gitu ya. Iya benar-benar sih, benar-benar. Jadi kadang-kadang memang kita perlu lihat dulu secara objektif gitu ya, secara clear sesungguhnya ini salahnya di mana dan apakah ibaratnya gini, kalau misalnya kita semakin banyak mempertanyakan lebih lanjut tentang diri kita, terus kenapa kita merasa salah, ini kita ngerasa kok kayaknya kita salah terus gitu. Iya benar. Dan kesannya kayak kita seolah nggak punya tempat untuk bahagia gitu. Iya. Padahal sebetulnya di sisi lain kita masih punya waktu untuk bertumbuh. Kalau ternyata sekarang, oh aku salahnya di sini, oke next time aku nggak kayak gini. Perbaiki ya. Yang penting sadar dulu. Sama ini Kak, sebetulnya overthinking tuh kenapa perempuan sering thinking? Apa balik lagi laki-laki juga? Sebenarnya dibilang overthinking nggak perempuan doang sih. Laki-laki juga. Laki-laki juga suka overthinking. Lah bayangin aja kalau laki-laki mau ketemu sama calon mertuanya, apa nggak overthinking dia? Kerja kitanya di mana, udah buka apa belum, udah punya rumah apa belum, overthinking lah mereka. Iya ya. Jadi sebetulnya overthinking bukan masalah case cowok atau cewek. Tapi nggak maksudnya tuh kayak itu kan hal yang memang besar ya kayak cukup besar gitu. Kadang perempuan tuh hal remeh gitu. Aku ngerasanya kayak scrolling TikTok aja misal, atau entah kayak kita ngelihat contohnya nih pasangan kita ketawa sama orang lain, padahal kan maksudnya tuh ya ampun ketawa doang emang ngapain sih gitu kan. Tapi karena suka kepikiran gitu overthinking jadinya. Apakah itu khas perempuan juga? Kayaknya kalau dibilang khas perempuan atau enggak sih mungkin enggak ya. Cuman memang gini. Enggak sama muslimah. Begini, tendensi antara dirinya ini ya, secara populasi yang ada di dunia, memang tendensi untuk merasa cemas itu memang lebih banyak di perempuan dibandingkan laki-laki. Kenapa tuh? Karena kenapa? Karena kalau misalkan di perempuan itu secara struktur di otak ya, sumber di otak, memang perempuan itu titik-titik emosinya lebih banyak dibandingkan laki-laki. Oke. Dibandingkan antara perempuan itu lebih banyak punya titik-titik emosi dibandingkan laki-laki gitu. Sehingga ini membuat perempuan jadi lebih riskan nih. Nah, that's why kenapa ada statement laki-laki itu lebih pakai logika, perempuan itu lebih pakai perasaan. Iya benar-benar. Ya, karena sesimpel memang perempuan itu punya titik emosi yang lebih banyak dibandingkan laki-laki gitu. That's why kenapa yang lebih banyak tersentuh hatinya gitu kan perempuan ya ketika ada sesuatu yang bikin haru, ada sesuatu yang bikin kasihan, ada sesuatu yang bikin aku sayang banget sama adik ini gitu. Itu kan biasanya perempuan yang lebih banyak mengekspresikan kasih sayang dan itu memang dibutuhkan. Coba kamu bayangkan kalau misalkan seorang wanita itu tidak dibekali dengan titik-titik emosi yang sebanyak itu gitu ya. Mungkin seorang ibu nggak akan segitu sayangnya sama anaknya gitu kan. Karena mungkin memang balik lagi again semua itu pasti Allah bekali kita dengan ada sesuatu maslahat di dalamnya yang bisa kita lakukan dengan peran itu gitu. Oke, seru banget ya Kak ya untuk obrolan kita hari ini. Aku tuh memang kebetulan seneng banget juga sih Kak dengerin podcast psikologi, terus tentang diri sendiri kayak gitu. Jadi obrolan kita hari ini menurut aku seru banget. Sama ini ada Kak, di TikTok tuh lagi kenal high maintenance woman, low maintenance woman. Apa tuh? Jadi kayak kalau misalnya yang high maintenance itu jadi kayak apa ya? Mereka tuh lebih butuh lebih banyak dikasih yang secara emosional atau finansial, validasi kayak gitu. Misal lebih banyak butuh kasih sayang, lebih banyak butuh uang misal kayak gitu yang high maintenance tuh. Lebih banyak butuh diurus gitu pokoknya. Lebih butuh banyak maintenance. Kalau misalnya yang low tuh gitu ya. Ya dependent, betul. Nah kalau misalnya yang low maintenance itu ya udah dia cukup independen dengan dirinya sendiri gitu. Nah
Itu tuh apakah ada penyebabnya yang buat perempuan jadi kayak gitu, Kak? Bisa jadi. Karena bagaimanapun fenomena sosial yang sekarang ada tuh pasti ada pemicu behind the scene-nya gitu ya. Behind the scene bisa jadi kayak apakah memang perempuan-perempuan yang dia ternyata kebutuhan validasinya dan lain sebagainya itu banyak, ya kita nggak tahu apakah mungkin ternyata dia punya trauma psikologis di belakangnya bahwa dulu masa kecilnya dia merasa diabaikan sama orang lain, Itu yang merasa tidak terpenuhi gitu. Akhirnya dia ngerasanya aku butuh difasilitasi gitu. Tapi buat orang-orang yang low maintenance dia ngerasanya kayak mungkin punya pengalaman yang sama nih. Dia misalnya dia punya pengalaman merasa diabaikan juga. Tapi dia ngerasanya karena gue dulu dia tahu rasanya diabaikan dan itu rasanya nggak enak banget. Ya jangan sampai gue diabaikan. Maka karena aku diabaikan oleh orang lain, aku nggak boleh abai sama diriku sendiri. Saya gitu. Responnya yang beda ya. Sehingga coping mekanismenya kan beda ya antara mungkin ketika seseorang satu orang dengan orang lain itu punya luka yang sama atau punya pengalaman masa lalu yang sama, respons yang membedakan di antara keduanya itu juga akan menentukan dia akan jadi orang mana gitu. Iya betul. Makanya saya orang-orang yang fear of missing out gitu ya. Karena kan selain Apa tuh fear of missing out? takut FOMO. kehilangan update ya. Oh iya, FOMO. Fear of missing out ya. Yang bikin dulu. FOMO bener-bener. Ada orang-orang yang mungkin FOMO, fear of missing out gitu, takut kehilangan update gitu kan, hal-hal yang terbaru gitu. Tapi ada juga orang yang JOMO, joy of missing out gitu. Keren banget. Sebetulnya padahal mungkin hal yang melatar belakang itu mungkin sama gitu ya. Ada sekarang arus media begitu cepat gitu ya. Sehingga ada orang-orang yang FOMO mungkin mikir, aduh ini banyak banget tren baru yang lagi hype gitu kan. Gue harus ikutin semua nih gitu. Tapi orang-orang yang mungkin JOMO gitu ngerasanya, emang sekarang arus tuh cepet banget nih. Tapi ya apa semuanya gue ikutin gitu kan. Kalau semuanya gue ikutin, gue yang capek. Ya daripada capek, gimana dengan memilih satu dari lain hal yang sekiranya memang cocok untuk gue, ya gue ikutin udah gitu. Jadi kan responsnya berbeda ya gitu. Sebenarnya bisa berangkat dari penyebab yang sama tapi respon yang berbeda akhirnya jadinya membentuk pribadi yang berbeda juga ya. Oke deh, Kak Arifatul, hari ini kita seru banget ya ngobrol tentang psikologi perempuan dan secara umum, jadi aku ikut curhat juga. Seru banget, makasih banyak banget sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Kamus Cewek hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih juga atas kesempatannya. Iya, aku juga mau makasih nih sama penonton setia yang udah nonton sampai akhir, sahabat muslimah semuanya. Udah nonton kita sampai akhir dan semoga insya Allah ya, ini akan bermanfaat sekali untuk aku tentunya ya Kak ya. Terus untuk semua yang di ruangan ini sama semua sahabat muslimah tentunya. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Dadah, assalamualaikum.